Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak pintar? Hari ini Pak Warta kembali menjumpai kalian dalam pembelajaran secara online. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan kembali membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa hal mengenai kerjasama. Mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Lalu, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membaca terlebih dahulu. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman yang lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pak Warta ingatkan kembali bahwa gagasan pokok itu letaknya tidak semua di awal paragraf. Terkadang ada juga yang diletakkan di akhir paragraf sebagai kesimpulan. Jadi, ketika kalian menentukan gagasan pokok sebuah paragraf, kalian harus betul-betul menyimak isi dari paragraf tersebut, kalimat per kalimatnya. Setelah itu, barulah kalian tentukan
kalimat mana sebagai gagasan pokok dan kalimat lainnya sudah pasti sebagai gagasan pendukung. Kata kunci yang harus kalian ingat dalam menentukan gagasan pokok adalah bahwa gagasan pokok itu adalah kalimat yang sifatnya umum atau mempunyai maksud yang sangat luas. Sedangkan gagasan pendukung, kalimat-kalimatnya berisi penjelasan secara rinci atas kalimat pada gagasan pokok tadi. Baiklah, untuk melatih keterampilan kalian dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf pada bacaan yang berjudul "Perbedaan Bukanlah Penghalang". Untuk mengerjakannya, kalian bisa mengulang kembali video ini ke bagian sebelumnya, atau kalian juga boleh menjeda video ini dan buka buku tema kalian halaman 110. Selamat mengerjakan. Pada bacaan tadi, Udin dan teman-temannya melakukan kegiatan menghias kelas secara bersama-sama. Atau bisa kita katakan kalau Udin dan teman-temannya melakukan kerjasama untuk menghias kelas. Sebenarnya kerjasama itu bentuknya apa saja sih? Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerjasama yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Di sana kita bisa menjumpai kegiatan ini, salah satunya ketika ada warga yang sedang membangun rumah. Warga yang lain biasanya tidak harus dimintai tolong. Mereka akan dengan senang hati membantu warga yang sedang membangun rumah tersebut. Kegiatan gotong royong ini mereka lakukan secara sukarela, tanpa mengharap imbalan apapun. Inilah kegiatan baik yang harus kita lestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerjasama yang kedua adalah kerja bakti. Bagi kita yang tinggal di lingkungan perkotaan, sampai saat ini kita juga biasa menemukan kegiatan semacam ini. Warga masyarakat biasanya diarahkan oleh aparatur pemerintahan setempat seperti RT atau RW untuk secara bersama-sama melakukan kerja bakti. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dalam kerja bakti ini ada satu hal yang mendasar, yaitu bahwa kerja bakti didasari oleh kewajiban kita sebagai masyarakat untuk mematuhi arahan dari pemerintah setempat. Secara lebih jauhnya, kerja bakti membersihkan lingkungan ini didasari oleh kewajiban kita terhadap lingkungan. Berbeda halnya dengan gotong royong yang dilakukan secara sukarela tanpa harus disuruh ataupun tanpa adanya arahan dari siapapun. Bentuk kerjasama yang berikutnya adalah ronda malam atau dikenal dengan istilah siskamling. Ronda malam ini biasanya dilakukan oleh warga masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya di malam hari. Setiap kepala keluarga biasanya diberikan jadwal sekali dalam seminggu untuk melakukan ronda malam. Hal ini juga harus kita lakukan untuk menghindari adanya gangguan yang tidak diharapkan, seperti gangguan dari maling atau pencuri. Anak-anak pintar,
Kenapa sih kita harus bekerja sama? Memangnya apa saja manfaat dari kerjasama itu? Anak-anak Kawarta yang pintar, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kerjasama tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Pertama, dengan bekerja sama, pekerjaan berat akan terasa lebih ringan. Misalnya, kita akan memindahkan lemari di dalam kelas. Jika kita lakukan sendirian, maka sudah pasti berat sekali, bukan? Bagaimana jika kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman yang lain? Tentunya, lemari tersebut akan lebih ringan dan lebih mudah untuk dipindahkan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Karena yang mengerjakannya banyak, tentu pekerjaan pun akan lebih cepat selesai. Ketiga, tujuan bersama akan lebih cepat selesai. Karena akan banyak sumbang saran dan sumbang kerja juga dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan melakukan kerjasama, secara batiniah kita akan merasa dekat dengan teman-teman yang lain. Sehingga persatuan dan kesatuan pun akan terjalin dengan baik. Kelima, saling menghargai. Karena persatuan dan kesatuan kita sudah terjalin, tentunya kita akan lebih menjaga perasaan orang lain untuk tidak kita singgung. Secara alamiah, kita akan belajar untuk saling menghargai dengan orang lain. Rasa ingin menang sendiri pun akan sedikit ditahan. Dengan demikian, sudah pasti akan tercipta kerukunan. Jika sudah demikian, semangat kerja pun akan tumbuh dengan baik. Jika kita di dalam kelas, semangat belajar pun akan meningkat. Anak-anak pintar, itu tadi materi yang bisa Kawarta sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload di Classroom ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.